Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya Rahmat Soleh dari kelas B semester 2 jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menjelaskan jurnal Nahwu saya yang berjudul Sumber Penetapan Kaidah Nahwu berdasarkan perkataan bangsa Arab. Sebelum datangnya agama Kristen, para peneliti tidak dapat menemukan keterangan tentang bahasa Arab karena tidak terdapat bukti dokumen tertulis berupa teks-teks Arab itu karena meluasnya buta huruf di kalangan bangsa Arab sebelum Islam datang. Namun, tidak berarti sebelum datangnya agama Kristen, bahasa Arab itu belum ada. Tidak pula berarti bahwa bahasa Arab lebih mudah dibanding bahasa Ibrani dan bahasa-bahasa rumpun Semit lainnya. Bahasa Arab mewarisi dan memelihara unsur-unsur bahasa Semit yang asli. Berbeda dengan bahasa Ibrani yang sangat banyak memperbaharui dan itu semakin menjauh dari bahasa Semit yang asli. Dalam penetapan sumber kaidah nahwu berdasarkan perkataan bangsa Arab, tidak bisa sembarang mengambil referensi. Para ulama berpendapat bahwa perkataan orang-orang Arab yang bisa dijadikan sumber penetapan kaidah dalam ilmu nahwu adalah bangsa Arab yang hidup di dua periodisasi zaman. Arab Baidah. Bahasa Arab Baidah atau inskrip adalah bahasa Arab prasasti yang biasa juga disebut dengan istilah Arabiyah al-Nuqufsi karena informasi tentang bahasa ini diperoleh melalui tulisan pada prasasti atau lempengan batu. Bahasa Arab Baidah yang berdiam di sebelah utara Hijaz atau negara-negara yang berdekatan dengan Aramiyah memiliki 3 dialek. Pertama, dialek Lihyaniyah yang dinisbahkan dari nama kabilah suku Lihyan yang tinggal di bagian utara daerah Hijaz beberapa abad sebelum Masehi. Para ahli berbeda pendapat tentang asal mula suku itu dan tanggal prasasti-prasastinya pun tidak diketahui pasti. Hanya diperkirakan bahwa prasasti yang tertua adalah prasasti dengan usia setelah abad kedua atau ke-1 sebelum Masehi dan yang termuda sekitar abad ke-6 Masehi. Yang kedua, dialek Samudia yang disandarkan kepada suku Samud. Suku ini perkirakan mendiami wilayah antara Hijaz dan Najd dekat Damaskus. Prasasti dalam bahasa Samud kira-kira abad ke-3 dan ke-4 Masehi. Yang ketiga, dialek Safawiyah. Prasasti ini didapati di daerah Saufa, walaupun ada juga yang didapati di daerah Harah yang terletak antara Bukit dan Gunung Darus. Penulisannya diperkirakan antara abad ke-3 dan ke-4 Masehi. Yang kedua, ada Arab Baqiyah. Bahasa Arab Baqiyah adalah bahasa Arab yang masih dipakai oleh bangsa Arab dalam kesusastraannya, tulisan, dan karangan sampai saat ini. Bahasa ini tumbuh di negeri Hijaz dan Najd, kemudian tersebar ke seluruh daerah yang pernah memakai bahasa Semit. Dari situlah dialek-dialek yang dipergunakan pada masa kini di negeri-negeri Hijaz, Najd, Yaman, dan daerah-daerah sekitarnya seperti Uni Emirat Arab, Yordania, Syria, Lebanon, Kuwait, dan sekitarnya. Bahasa Arab yang dipergunakan oleh orang-orang Arab sekarang atau yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW mulanya hanya tumbuh dan berkembang di wilayah Najd dan Hijaz. Kemudian selanjutnya menyebar ke berbagai daerah seperti yang telah disebutkan itu karena adanya Islam yang memberikan pengaruh yang sangat luas terutama setelah diadakan perluasan wilayah pada masa perkembangan Islam. Bahasa Arab Baqiyah dipakai dalam pergaulan sehari-hari, berdagang, bermasyarakat, dan dalam pemerintahan. Bahasa Arab ini bisa bertahan dan tidak lenyap seperti saudara-saudaranya yang serumpun karena pengaruh dan peran Islam saat itu. Sumber ajaran utama Islam yakni Al-Quran menggunakan bahasa Arab Baqiyah. Dengan sendirinya kaum muslimin waktu itu berusaha mengetahui dan menguasai bahasa Arab. Pada perkembangan selanjutnya,
Bahasa Arab menjadi warna dan pergaulan mereka sehari-hari, sehingga bahasa sebelumnya banyak yang tidak dipergunakan. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang sintaksis atau tata bahasa. Kata sintaksis dalam bahasa Indonesia merupakan bahasa serapan dari bahasa Belanda, yakni sintaksis. Romlan mengatakan bahwa sintaksis ialah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk kalimat, klausa, dan frasa. Bloch dan Traeger dalam Tarigan menyebutkan bahwa sintaksis adalah analisis mengenai konstruksi-konstruksi yang hanya mengikuti sertakan bentuk-bentuk bebas. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa sintaksis merupakan cabang linguistik yang mengkaji hubungan antar kata dalam suatu konstruksi. Secara garis besar ada 4 unsur yang dibahas dalam kajian sintak, yaitu kata, frasa, klausa, dan kalimat. Pertama, kata. Sebagai satuan terbesar dari morfologi, kata dibentuk dari bentuk dasar melalui proses morfologis seperti afikasi, reduplikasi, atau komposisi. Sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, kata dapat menempati fungsi-fungsi sintaksis atau menjadi bagian dari frasa mengisi fungsi sintaksis. Kata adalah bagian kalimat yang merupakan kesatuan yang terkecil tetapi tetap memiliki arti dan dapat berdiri sendiri. Penggalan atau bagian yang terkecil itulah yang disebut kata. Dalam tataran morfologi, kata merupakan satuan terbesar. Namun dalam tataran sintaksis, kata merupakan satuan yang paling kecil. Yang kedua, frasa. Banyak pengertian frasa yang dikemukakan oleh ahli bahasa. Misalnya, Ramlan mendefinisikan frasa adalah satuan gramatik yang terdiri 2 kata atau lebih yang tidak mempunyai batas fungsi. Kemudian Pateda menyebutkan bahwa frasa adalah suatu konstruksi atau 2 kata atau lebih kecil dari klausa dan antara kata-kata tersebut ada hubungan. Yang ketiga, klausa. Beberapa pengertian klausa menurut para ahli bahasa. Pertama, klausa adalah sebuah kalimat yang merupakan bagian daripada kalimat yang lebih besar. Kedua, klausa adalah satuan gramatik yang terdiri dari predikat baik disertai oleh subjek, objek, pelaku, dan keterangan ataupun tidak. Klausa adalah sebuah kalimat yang memenuhi salah satu pola dasar dan kalimat inti dengan 2 atau lebih unsur pusat. 4, kalimat. Ada beberapa pengertian kalimat yang disampaikan ahli bahasa di antaranya sebagai berikut. Pertama, kalimat adalah satuan gramatikal yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir, turun, dan naik. Kedua, kalimat adalah satuan kumpulan kata yang terkecil yang mengandung pikiran lengkap. Ketiga, kalimat adalah ucapan bahasa yang mempunyai arti penuh dan turunnya suara. 4, kalimat atau kalam adalah ujaran bentuk kebahasaan yang mempunyai intonasi akhir. Kemudian, struktur kalimat bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab terdiri dari subjek dan predikat, terbagi menjadi 2 macam, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal dalam bahasa Arab adalah kalimat didahului dengan isim, yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai jumlah ismiyah. Subjek dalam jumlah ismiyah harus ma'rifat dan predikatnya harus nakiroh. Apabila subjeknya nakiroh, maka akan terjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar sebagai predikat yang berupa isim fa'il yang nakiroh. Sementara itu, kalimat verbal dalam bahasa Arab harus didahului dengan fi'il yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Perbedaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk adalah berdasarkan banyaknya klausa yang ada di dalam kalimat tersebut. Kalau klausanya hanya 1, maka kalimat tersebut disebut kalimat tunggal. Contohnya, kharaja Ahmad. Ahmad telah keluar. Sementara apabila klausa di dalam sebuah kalimat terdapat lebih dari 1, maka kalimat itu disebut kalimat majemuk.
berkenaan dengan sifat hubungan klausa-klausa di dalam hal kalimat itu dibedakan adanya kalimat majemuk koordinatif dan kalimat majemuk subordinatif. Kalimat koordinatif adalah kalimat majemuk yang hubungan antara klausa-klausanya memiliki status yang sama atau setara, atau bisa juga sederajat. Contohnya yaqra'u Muhammadun al-darsa wa taktubu Fatimah al-dars. Muhammad menulis pelajaran dan Fatimah juga menulis pelajaran. Sementara itu, kalimat majemuk subordinatif adalah kalimat majemuk yang hubungan antara klausa-klausanya tidak setara atau tidak sederajat. Kedua klausa tersebut biasanya dihubungkan dengan konjungsi seperti li, ana, hina, walau atau kana. Contohnya pada kalimat aqra'ud darsa ani afham. Saya membaca pelajaran karena saya belum paham. Sekian penjelasan materi tentang makalah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.